Tang-tang laba juga tahu je ustaz lah, laba juga itu tuan tahu lah, tak apa masalah Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Jadi mukharrajun fi sahihain, di atas derajat hadis-hadis sahih semuanya. Qala min tariqi Malik ibn Anas, diriwayatkan dari jalan Imam Malik ibn Anas. Imamnya ahli hadis dan fikih. Ya kan? Salah satu imam mazhab yang empat. Nah, kemudian Ani Zuhri, subhanallah, dari jalan Az-Zuhri, imam hadis yang tidak diragukan lagi, salah satu dari poros perputaran sanad hadis di masa tabi'in, yang dapat tugas seperti Zaid bin Sabit dapat tugas mengumpulkan Al-Quran atas perintah Amirul Mukminin. Demikian juga dia dapat perintah mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar ibnu Abdul Aziz. Masya Allah, besar. Taib, apa lagi yang tu meragukan? Taib, Anil Aghar, dari Al-Aghar, wa Abi Salamah, dan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, salah satu dari kalau Al-Aghar tadi Salman Al-Aghar Al-Madani, kemudian Abi Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, anak Abdurrahman bin Auf. Ada yang tak kenal Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kaya raya, dermawan, ya kan? Nah, ini anaknya, ulama besar Madinah di masa tabi'in, masuk dalam kategori salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Dia meriwayatkan bersama Salman Al-Aghar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kenal, sahabat yang paling ahli hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana kita ragu lagi? Jalan orang-orang besar semua. Baik. Qala, ini secara global dia sebutkan, lalu beliau meriwayatkan secara tafsil, secara terperinci. Akhbarana Abu Ali. Atau untuk sekarang zaman kan minta sanad kan? Kan minta sanad. Tapi sanadnya banyak, bukan satu saja. Orang kadang asal satu sanad, asal bertemu guru sama murid, itu sanad namanya. Itu bukan, itu khianat tuh. Harus dijelaskan riwayatnya seperti apa. Tidak ada satupun mazhab sampai ke Rasulullah dengan satu sanad. Tidak ada. Nah, kalau ada yang bikin satu ajaran, suatu aliran dengan satu sanad sampai ke Nabi, antum harus ragu, ya. Imam Malik sanadnya banyak ke Rasulullah SAW, bukan satu sanad. Imam Syafi'i memiliki banyak sanad sampai ke Rasulullah SAW. Itu di masa yang dekat dengan Nabi. Bagaimana dengan masa belakangan? Nanti datang aliran Dasmaniyah, misal aliran Dasmaniyah. Lalu Dasman mendengar dari seorang syekh, syekh mendengar dari seorang syekh, dari syekh mendengar seorang syekh. Seolah-olah aliran ini bikinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda hadis yang dipalsukan. Kalau seluruhnya, makanya dulu kalau ada sahifah riwayat hadis satu sanad, banyak isi hadisnya, orang langsung meragukannya. Jelas? Kalau ada besok aliran Dasmaniyah misalnya, lalu dengan satu sanad sampai ke Imam Abu Bakar Siddiq misalnya. Imam kami Abu Bakar ini aliran kami ini. Katakan itu mohon maaf, ini tanda-tanda hadis palsu. Jelas? Tak jauh lagi nampak dah. Perlu belajar hadis lagi kaum muslimin cuma. Makanya takut orang ke orang ngerti hadis tu. Apa sebab? Nya dibuat riwayat dia nombang bagus. Coba tuan-tuan imitasi. Kalau ke masyarakat pasu laku, tapi buat ke tukang ambil, kan boleh takutnya lah. Mau ke tukang ambil amur, lah amur lah. Buat ke tukang ambil. Tapi kalau buat ke orang tukang halai, amurnya leh. Bahkan ke tuan janda pun amurnya tak kantor dah. Itu banyak pitirannya atau ambil tak? Bukan pitiran tu banyak ambil tanpa ambil pasu ambil tidak. Tapi yang menentukan adalah keahlian tadi. Jelas nak? Yang pandai emas, kepadanya ditentukan sahih tidaknya emas. Yang pandai pandai fikih, kepadanya ditentukan sahih tidaknya sahihnya pemahaman fikih. Bukan
kepada yang bukan ahlinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala hadatsana Abu Ali Zahir bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Zahir bin Ahmad. Zahir bin Ahmad ini termasuk imam yang awal-awal meriwayatkan mazhab Asy-Syafi'i di Nisabur. Qala hadatsana Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Samad, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Samad. Qala hadatsana Abu Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab, yaitu Abu Mus'ab Az-Zubairi, salah satu perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Kitabnya sekarang diterbitkan dalam satu jilid besar. Itu riwayat Abu Mus'ab Az-Zubairi. Abu Mus'ab Az-Zubairi qala hadatsana Malik, telah meriwayatkan kepada kami Imam Malik ibn Anas. Jadi berkumpulnya sanad beliau di Imam Malik rahimahullah. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Zakaria. Qala hadatsana Abu Hatim Ali bin Ubaidan, telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Ali bin Ubaidan. Saya ragu di sini, mungkin beliau adalah Ali bin Abdan Al-Awazi, tapi wallahu alam di sini Al bin Ubaidan. Sama di afwan di naskah yang lain Makki ibn Abdan. Makki ibn Abdan. Saya cenderung ke membenarkan Abdan bukan Ubaidan. Wallahu alam. Qala hadatsana Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli An-Nisaburi, salah satu dari guru Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah difitnah orang antara Imam Al-Bukhari dengan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, sehingga Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mentahzir Imam Al-Bukhari gara-gara jemaah madu-adu. Jadi kalau sekarang pun terjadi jemaah madu-adu ustaz ke guru yang lain tu biasa juga terjadi seturunya. Tapi jadi tuan jen ikuin. Kojo-kojo ndak elok kan. Sehingga antara Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan Imam Al-Bukhari, yang keduanya imam ahli sunnah, imam besar, gara-gara diadu-adu oleh murid-muridnya, jemaahnya, akhirnya mereka boleh dikatakan berseteru dalam masalah dakwah. Allah musta'an. Ado juga mengenai di usia itu, adonya lah ya. Sampai kini ado juga. Ilai Allah musta'an. Makanya tuan nak ato tu ndak nak ato. Satu je lah. Nak lepoca jemaah dia kan? Nah. Lepoca ustaz dia. Kaum muslimin dan muslimat dari dulu ada. Jadi ada yang maudun Imam Al-Bukhari ke beliau. Ya, salah memahami ucapan Imam Al-Bukhari. Sama juga hari ini banyak orang yang salah mendengar ucapan seorang ustaz lalu diadukan ke ustaz yang lain. Ustaz yang lain tak mau menghubungi dah. Tak mau menghubungi apa maksudnya, akhirnya dibuat keputusan jangan dengar dari dia, ahli bid'ah itu. Ahli bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kalau Imam Al-Bukhari juga mengalami fitnah seperti itu, tentu saja di bawah belakang-belakangan juga akan terjadi, wallahu musta'an. Ala kulli hal. Nah, apa kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Qala wa mimma qara'tu ala Ibn Nafi', di antara yang aku baca dari kepada Ibnu Nafi', Abdullah bin Nafi', wa hadatsani Mutarrib an Malik, dan diceritakan kepadaku oleh Mutarrib dari Imam Malik rahimahullah taala, bertemu juga sanadnya dengan Imam Malik rahimahullah. Ini baru sanad ke dah nyimak nampak dah. Ini memang kalau balik kan macam neko ah, memang agak boik sikit. Ngaku je lah nak. Makanya dahulu di awal-awal dahulu banyak yang datang ke ustaz jen bocong je sanad ke kami ustaz ni. Ndak yang ngerti merenya. Naam. Sampai ngantuk dia kan? Sampai ngantuk dah. Itu dia. Tonton sekali sebulannya. Kami 5 hari sebut sapokan. Berarti 5 hari sapokan 20 hari sebulan. Nong macam itu rumah. Nah, saya itu tak apa-apa lagi saudara. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah lama sekitar 3 tahun setengah saya cik hukum. Taib,
An Mutarrib an Malik, dari Imam Malik. Ini sanad kedua. Kan tadi dia ceritakan bertemu di Imam Malik. Nah, sanad ke Imam Malik banyak. Kalau Imam Malik dari Imam Az-Zuhri, dari Abu Hurairah, adu ragu lah. Enggak kan? Nah, mungkin menjelang ke Imam Malik tu perlu sabun banyak. Jelas? Baik, wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Zakaria. Qala akhbarana Abul Qasim Abdullah ibn Ibrahim ibn Bakawai, atau kalau orang hadis membaca Ibnu Bakuya, Ibnu Bakuya. Taib. Terjadi dua versi di riwayat ini. Yang jelas dia Muhammad bin Ibrahim bin Bakawai. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Muhammad, yaitu Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id al-Baghdadi. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya. Ayaja anak siapa nama? Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala qara'tu ala Malik. Dia mengatakan saya membacakan hadis ini kepada Imam Malik. Jadi ada riwayat dengan cara murid yang baca, guru yang mendengarkan riwayatnya dari riwayat Syekh tadi. Syekh punya buku dibacakan oleh muridnya kepadanya. Qara'tu ala Malik an Ibn Shihab Az-Zuhri, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, an Abi Abdullah Al-Aghar, dari Abu Abdullah Al-Aghar Salman Al-Madani, wa Abi Salamah, dan Abi Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kami, Rabb kita turun setiap malam. Turun setiap malam. Ingat, jangan diukur pakai hukum alam. Kalau hukum alam tak kena umur nemo tuan-tuan nemo dah. Jalilah, tak sesuai dah. Tak apa-apa cara moku takkan pernah sesuai. Kalau tak pernah sesuai, dia temo. Tak akan mau. Kalau tak sesuai, tak akan diterima. Oleh sebab itu, rubah hukumnya dulu. Bikin hukum Allah. Lain punya hukum Allah, lain Al-Quran dan hadis, hukum Allah. Tapi kalau antum pakai hukum akal, semua hukum akal tu hukum alam. Oleh sebab itu, kalau pakai hukum alam mengukur berita yang datang dari Allah, tuan-tuan akan menolak semua yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Jadi jangan pakai hukum alam dah. Kalau ndak do beko samun tadinya. Masalah pernah kita sebutkan, hari kiamat hari apa? Jumat. Orang yang menolak Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, salah satu alasannya kan itu, bahwa malam di Jepang dengan malam di Los Angeles berbeda. Lalu sepertiga malam yang mana? Sepertiga malam yang mana? Tentu sibuklah tak ada adanya. Jadi mereka mengatakan Allah sibuk gara-gara itu. Jelas. Jadi sepertiga malam yang mana yang dimaksud? Ya Allah ya Rabbi, antum menanyakan ini pakai hukum apa? Alam lagi. Iya kan? Antum mengembalikan malamnya ke malam orang Tokyo dan malamnya orang Los Angeles, Amerika. Akhirnya antum tak akan pernah menerima. Berarti nak apa yang murah? Nyapa rumus salah. Ya. Jalannya. Ini nak gali mutan bukan jang ikan nah. Amo bali mutan sudah itu. Uang nak medu le mani kan ya, san busuk san. Apa sebab sampai ke masin bore. Jalan kaum muslimin. Jadi rumus yang dipakai rumus alam, maka tak masuk. Oleh sebab itu ada satu pun ayat yang bisa diterima. Apa pasal? Semua rumus yang pakai hukum alam, hukum alam. Taib, kalau gitu, kalau seandainya tidak bisa gara-gara malamnya berbeda, tuan-tuan percaya tidak hari kiamat hari Jumaat? Lecayo, hari kiamat hari apa? Jumat. Taib. Hari kiamat du bansuan su kata sekaligus.
Mula kiamat di Tokyo, sudah itu kan pindah ke Osaka sekenek lah. Tu bansu lu sekenek ke Korea Selatan. Sudah itu bansu sekenek jaga Papua Nugini. Sudah itu masuk Irian Jaya. Macam itu? Hah? Kalau gitu berarti tak juga kalian kan cahaya mosong kiamat di Jumat. Apa sebab? Apa sebab? Nya di Tokyo lah Jumat, di Washington DC bawa kami. Kau tak cahaya so, tengoklah. Sebelum kiamat kin tim kalian ke Tokyo berdua. Ya, ke Los Angeles berdua, sudah itu kan pas kiamat di situ tolong beto atau mana ndak kat dalu di Amerika ke, beto di Tokyo. Tobat capek mau kiamat lah tiba kalian sampai dah, kami tak sampai lainnya. Karena kalau sudah terbit matahari di barat ndak ada lagi taubat. Berarti kalau terbit di barat kan lu nampak ada orang apa leh, orang Tokyo leh, Amerika atau Amerika Latin lu nampak kan? Kan ya? Berarti kan sekaligus atau langsung Kalau tuan-tuan makai teori hukum alam seperti biasa tadi, maka tuan-tuan juga tidak percaya bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Sampai kalau nengok anda apa jalan, tahannya longok sampai hari kiamat, supaya buktikan bahwa memang kiamat hari Jumat. Hukum alam yang tuan-tuan pakai itu tak berlaku lagi, sebab hukumnya berbeda antara hukum sekarang dengan hukum hari kiamat. Kalau cahaya tu Allah turunkan sepertiga malam terakhir, karena hukumnya berbeda. Jelas? Jalan tak? Nah, jadi itu masalah kaum muslimin. Ketika kita tidak lagi memakai hukum yang Allah turunkan, tapi memakai hukum yang kita pikirkan. Akhirnya Allah hanya sekedar pikiran kita, adalah produk akal kita. Ujung-ujung mereka lahirlah orang ateis, bahwasanya Tuhan itu hanya produk akal manusia. Itu mulai itu tuan-tuan, produk akal manusia. Padahal kita tidak, bahwa kita tahu Allah itu ada dengan Al-Quran, dengan wahyu yang diturunkan. Ini mudik tu rumah. Siapa nama? Aristoteles. Tak tahu Allah Ta'ala ada. Dia tahu segala sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Alam raya ini dengan segala keteraturan ada yang mengadakan. Siapa nak baca tak bendanya. Jadi Allah bukan produk akal manusia. Dah. Cuman gara-gara tadilah banyak orang yang menginginkan Allah sesuai pikirannya, sehingga orang pun berani mengatakan Allah produk akal manusia. Nyesang ke coneko, nyesang ke coneko. Ya kan? Mu'tazilah ke coneko, Jahmiyah ke coneko, Kullabiyah ke coneko. Apa lagi? Menurut Mu'tazilah, Maturidiyah coneko, Asy'ariyah coneko. Akhirnya orang pun menilai, oh ternyata Tuhannya Asy'ariyah ke coneko, Maturidiyah ke coneko, Kullabiyah coneko, Jahmiyah coneko, Mu'tazilah coneko. Akhirnya mereka menilai berarti Tuhan itu produk akal manusia. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menggunakan hukum Allah untuk memahami Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena begitulah Nabi SAW menyelamatkan umat manusia dari mengukur Allah dengan akal dan pikirannya, menjadi mengimani tentang Allah berdasarkan apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW beritakan. Inilah letak perbedaan kita dengan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Ahwa'i wal Bidah. Mereka memakai hukum manusia, hukum alam untuk mengukur Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Apa ni batahannya Syekh? Dia memang kalau lata langsung tu ya. Ya, kalau lata langsung tu lama makan situ. Payah tuan-tuan. Contoh awak suka menempa dia. Tentu usah pawik dia nya. Ya. Kan usah lambung dia pada rumah no. Tu bisa mubah. Caklah usahnya nya. Nya banyak je orang makan podi ndak jauh usah ada nya. Kan itu? Kemudian ndak ada selera makan dia kalau ndak podi. Walaupun kita tahu. Demikian juga makan jayang. Kabeh dak jayang. Tabat nak makan jayang. Nyalang nang membaun goreng jayang, lah nak membaun goreng jayang tu. Acu bolo liak sedak dia apa sekali kora.
bolehlah balik dan sebagainya. Allahumma musta'an. Jadi begitu juga dengan Hawa. Hawa itu asalnya tidak sesuai, tapi kalau antum dah masuk ke dalamnya, payah untuk keluar daripadanya. Subuhatnya luar biasa. Subuhatnya luar biasa. Makanya orang hebat pun, orang cerdas pun, kalau tidak Allah yang selamatkan, tak selamat daripadanya. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah dijauhkan dari hawa, dijauhkan dari subuhat, sehingga kita mudah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang payah kawan dan 3 tahun lebihnya pun yang lalik mikyun koga. Iya lo so, dengan ikut iya lo so, dengan Al-Quran lebih lo so. Akhirnya apa cara? Baik kalau ikut macam ikut, deh kawan banyak hilang deh. Banyak kawan hilang. Padahal tak kemana hilang, ada hilang nyawa kan berdakwah mah. Kan boleh aja berkawannya. Tak boleh berkawan ke orang yang tidak sama pemahaman sifat tentang dengan awak, bolehnya? Kan lainnya? Nanti kan tuan tak boleh, nampak langsung bahajar, nampak mah. Berdakwah bukan dah dihajar dulu, ditazkir dulu, diingatkan dulu. Jalan. Kan mentang-mentang lah akidah Allah turun seketika malam pertama je kan. Tu baca orang-orang ngaku enggak boleh begitu kaum muslimin semua. Kita mendapatkan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dan kita pun berharap yang lain pun bisa menerima. Walaupun caranya kan mau ada pada sampai ke jawab sujinya sudah itu. Apa ndak sesuai lagi? Ajisan bedo akidah aja dah ini. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan yang akan memisahkan kita, ya, tidak bisa bertegur sapa dan tidak saling mendakwai, bukan. Itu yang masalah. Jadi harus dakwah harus tetap berjalan, dan apalagi untuk menyingkap subuhat itu ya harus sabar. Kenapa tuan-tuan sabar mantan kanyi? Kodok nak ngono le bodoh. Ngono lebih pada itu nak kesabaran berdakwah. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 950 tahun. Berapa orang yang beriman? 80 labionya. Ada yang nyabui Ibnu Katsir, ada yang nyabui sampai 10 labio. Kalau awak ya, kau sampai 10 nya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau awak lo mula banyak sudah itu. Kalau awak dakwah lo mula banyak sudah itu, berkurang. Kalau Nabi Nuh dah. Dia awal tak dawur. Sudah itu tambah seketik-seketik. Allah musta'an. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau yang memulai dakwah di Makkah itu, dikejen wong inyo non dak beragama. Saba'a Muhammad, qalu de agama. Tuan-tuan kan sahabat orang kini qalu de agamanya. Allah musta'an. Azan? Hah? Baik. Kita azan dulu, nanti kita sambung.
kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin yasma'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun, Rabb tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Sekali lagi, jangan ukur dengan hukum dunia. Allah berbuat sesuai dengan yang kehendakinya. Fa yaqul, Allah berkata, may yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta, aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mohon ampunan, aku berikan ampunan. Jadi kita ini kaum muslimin dan muslimat, ketika mendengar hadis ini harusnya cepat mengimani, tinggal memanfaatkan. Bangun sepertiga malam terakhir, bukan berdebat sehingga lupa waktu itu, sehingga berdebat sampai pagi sehingga tidak bisa lagi ini. Bukan untuk diperdebatkan, ini untuk diimani. Nabi mengabarkan dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Ya, dan dia berulang-ulang dia sampaikan, bukan berkali-kali, berulang-ulang dia sampaikan. Dan sahabat tidak pernah menanyakan. Menurut tuan-tuan tahu tak sahabat bahwasanya subuhnya di antara Makkah dengan Madinah ada jaraknya, ada sedikit. Taib. Antara Syam di Syria dengan Madinah ada perbedaan waktu? Ada. Sahabat tahu? Tidak tahu sahabat? Ada yang bilang tak? Ada yang bilang ha. Ini antara ngangguk ini kalau orang India beda, India Utara, India Selatan. Sahabat tahu enggak bahwa ada perbedaan waktu antara di timur dengan di barat? Tahu. Tahu mereka. Mereka kan sudah sampai ke Syam. Sudah sampai enggak? Sampai ke Yaman. Sampai mereka ada perbedaan waktu. Tapi mereka tak pernah memperselisihkan itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kan tak pandai berpikir, iyalah. Kalau antum bilang sahabat tak pandai berpikir, saya tak ikut lagi bicara. Sebab tak mungkin lah orang menurut saya ya, orang yang makan ubi, pagi ubi, siang ubi, malam ubi. Iya kan, pagi goreng ubi sarapannya. Siang makan pakai pucuk ubi, malam makan pakai keripik ubi. Kalau lebih cerdik lo pada makan daging. Kalau secara ilmu biologi, anatomi, mana cerdik orang banyak minum susu atau jarang minum susu? Mana pengantuk, banyak makan karbohidrat atau banyak makan protein? Banyak ngantuk karbohidrat. Jadi kalau sabi tidak mau pikir itu lama nuduh tidak sesuai nomor tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin. Ya, mereka bukan tidak berpikir, justru karena mereka paham bahwasanya Allah berbuat menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Ini kan sekarang kita nak paksa Allah tidak mungkin. Di mana ada tak mungkinnya? Menurut pikiran antum kan? Kan menurut pikiran. Ada yang langsung berlihat Allah? Kan tidak ada. Ada yang melihat yang sama dengan Allah? Tidak ada. Lu kok disamakan hukum makhluk dengan hukum Allah? Jelas? Ya kan, coba lihat tuh akhi katanya, botol ini kalau dijatuhkan bawah kosong di atas, kan antum lihat botol. Jelas? Atau misalnya pesawat terbang turun dari atas ke bawah, di atas tadi berisi, di bawah tuh kosong, sekarang di bawah berisi, di atas kosong. Antum lihat apa lagi? Yang dilihat apa? Makhluk atau bukan? Makhluk. Allah serupa dengan makhluk? Ya tidak. Berarti antum telah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Oleh sebab itu disinilah letaknya timbangan yang salah tadi. Ya, pakai dia timbangan Naomi tu nimbang awak nak bawa 1 kilo. Tu cari lah timbangan tu.
awak bawa 1 kilo pakai timbangan ambil lah tu tuan-tuan. Ni tak pernah boleh ambil je. Bisa tu timbang haji? Jadi dia timbangan ambil tu timbang kabau je. Jadi Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Timbangan Allah, dia mengukur Allah tidak bisa dengan timbangan makhluk. Yang semua yang dipakai rumus makhluk, bukan rumus al-khaliq. Dan Allah tidak bisa disepadankan dengan apapun. Terus itulah wangi ke waduh lah saja. Awak nak pandai fikir dah, nak pandai nak pandai fikirnya. Kalau kan salah fikir dan pandai dah, tapi kalau fikir non sejauh ni lain. Masang Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai yang kita pikirkan. Jelas? Allah turun sesuai dengan yang Dia kehendaki, bukan seperti yang masuk pikiran kita. Jelas? Allah tidak bisa diukur dengan pikiran kita, tidak bisa diukur dengan timbangan kita, tidak bisa diukur dengan rumusan kita. Tapi Allah berbuat seperti yang Dia kehendaki, seperti kata Imam Ishaq bin Rahuyah tadi, bahwasanya ana umin bi rabbin yaf'alu ma yasha. Saya beriman pada Allah yang berbuat sesuai yang Dia kehendaki, bukan sesuai yang tuan-tuan pikirkan. Kan yang mereka pikirkan apa tadi? Kalau Allah kan di aras, nya ndak ya cahaya di aras dah. Ndak ya cahaya di aras. Apa sebab? Ambil tampek dia. Sebab sesuatu yang di atas mesti tampek. Kan itu? Kalau tampek berarti membutuhkan. Pakai rumus apa? Rumus alam lagi, hukum alam lagi. Akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah musta'an. Akhirnya ditolaklah ayat-ayat yang muhkamat sehingga dianggap mutasyabihan. Allah musta'an. Jelas? Jadi ketika orang langsung beriman kepadanya, tinggal mengusahakan jago di sepertiga malam terakhir. Berdoalah waktu itu, mintalah waktu itu, Allah akan kabulkan. Ndak kami nak tolak jagolnya lah pada hebatnya lah jam 2 tadi. Akhirnya ndak percaya Allah tu turun. Kalau ndak percaya tu kan jagonya. Jago punnya ndak percaya orang. Kok jago punnya ndak percaya Allah turun. Beda dengan orang yang mengimani itu. Makanya Nabi SAW, orang-orang yang dekat dengannya, para sahabat itu ketika mereka bangun malam memang taso dia dokek. Taso dokek sebab apa? Mereka mengimaninya. Beda dengan kita, ya bangun-bangun dunia tapi tidak merasakan kedekatan itu. Wallahu musta'an. Wa hadzal haditsu awwal hadzal hadithi turuqun ila Abi Hurairah. Hadis ini memiliki banyak jalan sampai ke Abu Hurairah. Dari jalan mana saja? Rawahul Auza'i an Yahya bin Abi Katsir. Biarkan oleh Imam Al-Auza'i. Tahu Imam Auza'i? Kalau jalan cek-cek panjang kaji dia. Ayolah hujan kuno. Iswaklah ya. Iswaklah. Ini kalau mulai berjalan panjang jalan seriusnya. Kesampai dia banyak jalannya, banyak sanadnya. Masing-masing sanad nak jalan nanti siapa uang. Kalau enggak kan ada jalan. Tapi siapa sampai itu ustaz ni tayo ledaknya kan itu. Jadi kalau enggak jalan macam itu dia jalan. Tali sahih tak sah. Sanad. Wah cuba lalu ya, cuba lu, cek lu. Kalau makan tu je kan gua lah capek. Nah. Qala rawahul Auza'i. Diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i. Kan Imam Auza'i? Siapa? Siapa nama? Iya. Mana rumah? Dia makan kambing. Imam Al-Auza'i Abdul Rahman ibn Amr Abu Amr Al-Auza'i Ad-Dimashqi. Beliau di masa ini duit ada ompek imam jadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia waktu itu. Satu Imam Malik di Hijaz. Jadi untuk di Jazirah Arab di Hijaz, rujukan orang adalah Imam Malik, khususnya Makkah dan Madinah. Yang kedua Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Imam Malik 179, Sufyan Ats-Tsauri 161 Hijriah. Beliau menjadi imam rujukan orang Irak seluruhnya untuk fatwa. Apa masalah agama kok kena bertanya.
Sudah itu yang ketiga Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, wafat 175. Seluruh Syam itu 4 negara kini, Jordan, Syria, Palestina, Libanon. Nah, dia pula imamnya di situ tuh, rujukan orang. Nah, yang keempat Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi 170 Hijriah di Mesir. Mesir dan sekitarnya itu adalah rujukan fikih mereka adalah Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Tetapi Imam Al-Auza'i dan yang lainnya hanya yang memiliki mazhab sampai hari ini adalah Imam Malik. Itu tandanya bahwa bermazhab itu tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Jelas? Nah. Nek ejo lempak nah. Kalau boleh mana-mana kau luar aja. Buat dia lah. Teruskan. Kayak apa jam? Jam berapa sekarang? Saya teruskan syarat ini. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir. Terkenanglah? Tidak juga. Nah, itu masuk cik-cik apa itu lah? Ha? Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros sanad hadis. Di masa tabi'in ada 6 orang yang menjadi pusat perputaran sanad hadis. Ya. Kadanglah lalu pojua. Ulang lihat. 1 Imam Az-Zuhri di Madinah. Imam Az-Zuhri di Madinah. 2 Imam Amru ibn Dinar Al-Makki di Makkah. 3 Imam Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami di Basra. 4 Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi di Basra. 5 Imam Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Al-A'mash di Kufah. 6 Imam Abu Ishaq Abdullah ibn Amr As-Sabi'i di Kufah. Sama bila sama ulang. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Yahya ibn Abi Katsir termasuk perpustakaan sanad hadis di masa tabi'in di Basra. Berarti banyak guru, banyak murid, banyak hebatnya. Tadilah 6. Taib an Abi Salamah, dari Abu Salamah. Siapa tadi Abu Salamah? Lalu pula lihat Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Apa tadinya Wak? Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah tu banyak sekali para ahli fikih. Nah, ada 7 yang paling terkenal disebut dengan al-fuqaha as-sab'a bil Madinah di masa tabi'in. Ya, masa tabi'in kan masa setelah sahabat. Bajibun dek para fuqaha di situ yang paling terkenal ada 7. Salah satunya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Berarti alim apa tidak? Ahli fikih mana? Ahli akidah juga? 6. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah lupa juga. Adalah sahabat yang secara mutlak paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang itu kalam je lah. Seterang itu kalam je lah. Tak. Beginilah kita itu diriwayatkan. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Kemudian kalau cerita bila sudah kan? Wa rawahu Yazid ibn Harun. Siapa roh? Yazid ibn Harun Al-Hammal Al-Wasri. Beliau adalah dikenal dengan sangat berpegang teguh dengan sunnah dan sangat keras kepada ahli non sunnah. Ahli non sunnah. Naam. Taib wa ghairuhu minal a'immah, dan para imam selain dia pula. Berarti ramai. Dari jalan siapa? An Muhammad ibn Amr, dari Muhammad ibn Amr ibn Salamah Al-Ansari.
an Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf yang tadi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Muhammad bin Amr bin Salam al-Ansari juga seorang fuqaha di masa tabi'in. Taib. Nah, tangnya ala tang jalan la dua. Taib. La lima masuk yang tadi. Wa Malik an Az-Zuhri, kan pula oleh Imam Malik dari Az-Zuhri. Malik la jole kan? Az-Zuhri la jole. Anil A'raj, dari Al-A'raj. Siapa Al-A'raj? Tak jole dah. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, awthaqun nasi fi Abi Hurairah, atau min awthaqin nasi fi Abi Hurairah. Orang yang paling kuat, termasuk paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah. Kini riwayat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Baik. Wa Malik, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Malik. An Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa Sa'id ibn al-Musayyib? Lalu pojok. Orang yang disebut sebagai a'lamut tabi'in. Dari seluruh tabi'in dia paling alim. Paling alim. Tabi'in banyak apa sekian? Sekian. Dia ulama tabi'in yang paling alim, karena dia murid dan menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ada orang cadia-cadia berilmu, copek ambil jadi menantu, kecuali kalau lebih ni jelah. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, dari gurunya dan juga mertuanya. Nah, Sa'id bin Musayyib adalah ulama tabi'in yang paling alim. Bahkan ada yang menyebutkan yang paling afdal, yang paling utama. Keutamaan di sisi akhlak, di sisi ibadahnya. Dan beliau itu subhanallah, pernah azan muazzin, beliau di pintu, alun sampai masuk dia di pintu, nak masuk lah. Azan muazzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana munzu 40 sana la yu'azzinu mu'azzin illa wa ana fil masjid. Sejak 40 tahun yang lalu tak pernah azan kecuali saya sudah dalam masjid. Sekarang di pintu masjid terlambat. Awaklah qamat. Kadang tinggal salam dapat untung, leh dapat salam je, leh dapat jemaah Asyanu ndak jemaah ni. Itu je dah ndak. Beliau 40 hari, 40 tahun, berapa puluh hari dah? 40 tahun tidak pernah azan muazzin kecuali dalam masjid. Tidak muazzin apa saja ini kaum muslimin. Ayatnya patutnya afdalut tabi'in. Ulama tabi'in yang paling afdal. Alim, amil, amil. Belum lagi akhlaknya yang sangat terpuji. Kalau tuan-tuan tahu tentang beliau ini, masya Allah tabarakallah. Ada muridnya yang terkenal yang ikut cara gurunya, cara Sa'id bin Musayyib. Suatu hari hilang, tak tiba-tiba ngaji lah. Akhirnya dicari, mana si Fulan? Bini meninggal Syekh. Tentu meninggal bini tu sedihnya kan? Apanya Syekh? Jauh ada. Jangan bersedih julangnya. Kalau lah meninggalnya relakan ambong babininya nya. Di ruang babini. Ke siapa lo kan amu pitin dak adanya. Ndak ada nyamuk, kalau amu ada namanya. Antu ndak kan tidak lama kawan kan. Akhirnya tu dia. Sa'id bin Musayyib itu dia anaknya. Anaknya tu onca ayah. Lah banyak saudagar melamar. Lah banyak pangeran nak berbini kayaknya. Tapi tak dibanding lah. Dibanding kayak nombor sikin kah. Tolong lo bayu mahar dah lah. Kalau bahasa awak apa bali menantu tu. Jadi tidak masalah, bali-bali bayar lah menantu, masalah dah. Ya, bayinya biti sudah itu suanya bayu mahal-mahal. Kan tak masalah dah. Kalau sabulah lang-lang lah bali menantu. Apa salahnya ancak tu? Ancak tu bali dia. Nah, anak wa ancak dan faqihah ahli fikih, anak produksinya tu. Makanya lahir dari mereka tu nanti anak-anak yang salih-salihah. Allah SWT.
Kalau ada ceritanya sekarang Bali ni tak? Bali aja lah. Tak masalah. Cak apa punya wang lah. Tapi jadi umum kalau dalam Bali ni nya. Tak. Kalau bapa umum kan kau azab kan cuma tu. Minantu kan cuma mintu kan kau nyanyian. Nah. Antu awak aja lah. Ada syekh kami di Madinah macam itu. Nya kawannya. Waduh kan. Inya mana betina kawan mana jantan. Dia boleh. Adi nama anak kawan tu kan among babini. Dan kuliah pun syekh. Dia bikin je kuliah buat yang among. Siapa namanya nya? Anak dayannya nya. Tak ada pitinnya syekh. Kalau masalah pitin jenis so. Syekh banyak pitin. Waka boleh kalian asal ambuang, wak boleh. Yang kepikir bapa cara boleh. Kami nambuang. Masya Allah. Apa tak dayan semua di sini. Itu dia kalau sampai awak semua dia payah nolak sih. Nah, Allah Ustaz. Itu je guna kadang sesi kalau lebar piti. Ya tu dia nak boleh share banyak piti dah awak kira. Okey ya. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa Malik an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Kemudian Malik dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Joleh saudara terang taib. Wa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini ada yang mendhaifkan, ada yang mensiqahkan. Yaitu Abdullah bin Umar bin Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Al-Umari. La afwan, dia salah. Ubaidullah, bukan Abdullah. Ubaidullah, salah baca tadi. Kalau Ubaidullah thiqah bittifaq. Tapi kalau Abdullah abanginya itu ikhtilaf. Ada yang mensiqahkan, ada yang tidak. Ikut Ubaidullah kasan, salah baca tadi. Ya, ditontonlah madang-madang tu jadi salah lagu gublo dia. Ubaidullah Al-Umari. An Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Dikatakan Sa'id Al-Maqburi Al-Madani juga thiqah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Tenang, alhamdulillah. Wa Abdul A'la ibn Abi Musawir wa Bashir bin Salman an Abi Hazim dari Abu Hurairah. Nah, juga seluruhnya juga termasuk rawi yang sebagian. Kalau Abdul A'la ibn Abil Musawir ini tidak thiqah, tidak thiqah. Bashir bin Salman juga diperselisihkan atau tidak ditemukan terjemahnya. An Abi Hazim, Abu Hazim ma'ruf. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi jalan yang toang kan banyak tadi. Kalau ada toang mengkalam tak berpengaruh dia. Nah. Warahu Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an abihi. Diriwayatkan oleh Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im dari bapaknya. Dari bapaknya Mut'im ibn Adi. Dari bapaknya. Dan jalan ada sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah anaknya dalam Al-Sunnah, Ad-Darimi juga dalam Al-Musnad atau As-Sunan, wa Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, Ibn Khuzaimah dalam At-Tauhid, wal Ajurri dalam Kitab Asy-Syari'ah, wa Daraqutni dalam Kitab Al-Asma' was Sifat, dalam Kitab An-Nuzul, wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat, dan Imam As-Sam'ani dalam Adab al-Imla' wal Istimla' dari jalan Hammad ibn Salamah an Amr ibn Dinar an Nafi' bin Jubair bihi, dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Berarti baru satu sanad yang tidak sahih. Selainnya sahih. Wa Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah Imam Al-Maghazi an Ishaq ibn Yahya dari Ishaq ibn Yahya ibn Talha bin Ubaidillah. Ishaq bin Yahya ibn Abdullah ibn Abi Talha Al-Ansari an Ubadah bin Samit dari Ubadah ibn Samit. Juga riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Fath ke At-Tabarani. Cuman sanadnya di sini munqati' karena Ishaq bin Yahya ini dari kalangan tabi'ut tabi'in, tidak bertemu dengan Ubadah ibn Samit. Berarti sudah dua yang tidak sahih. Lalu ya contoh. Baik. Ini banyak lah. Betul kan tu suak? Hujan ibu. Baik.
Wa Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Jabir bin Abdullah. Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik dari Jabir ibn Abdullah bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam An-Nuzul, cuman dalam sanadnya ada beberapa yang tidak ditemukan perawinya, juga dhaif. Wa Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali bin Abi Talib diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan Abu Sa'id Ad-Darimi wa Daraqutni dalam An-Nuzul, juga sanad ini hasan. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab wa Syarik, itu Syarik bin Abdullah Al-Qadhi an Abi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i an Abil Ahwas dari Abul Ahwas, yaitu Abul Ahwas Salam ibn Sulaim Al-Jumahi an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Syarik ini wallahu alam hanya ditemukan dalam kitab ini, tidak ditemukan dalam riwayat kitab yang lain. Dan Syarik bin Abdullah saduqun yakhtalit ba'da ma tawalla al-qada, hafalannya rusak setelah sayyi'ul hifzi, setelah dia menjabat sebagai qadhi. Jadi karena banyak kesibukan mengurus perkara yang terjadi, kasus-kasus terjadi, sehingga tidak punya waktu untuk murajaah hafalan dan hadisnya. Allahu musta'an. Wa Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi an Fadalah bin Ubaid dari Fadalah ibn Ubaid an Abi Darda dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam As-Sunan, wa Ibnu Jarir dalam At-Tafsir, wa Ibnu Khuzaimah dalam Kitab At-Tauhid, wa Daraqutni dalam Kitab An-Nuzul, wa Lalaka'i dalam Ushul Sunnah, min turuqin an Laits bin Sa'ad an Ziyad ibn Muhammad an Muhammad bin Ka'ab dengan lafaz yang berbeda-beda. Cuma di dalam riwayatnya terdapat Ziyadah bin Muhammad, dia mungkarul hadis, ini termasuk jalan yang tidak sahih. Wa Abu Zubair, diriwayatkan oleh Abu Zubair yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki an Jabir dari Jabir bin Abdullah. Ini akan disebutkan oleh muallif dengan nomor 67 insyaallah taala. Wa Tariq dari Tariq, yakni Tariq ibn Shihab an Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah murid Imam Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan di dalam sanad terdapat Tariq bin Abdurrahman ibn Syihab Al-Bajali wa saduqun lahu awham, tetapi Tariq bin Abdurrahman Al-Bajali, bukan Tariq ibn Syihab, tetapi dia saduq, sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Tetapi hadis-hadis yang sahih menjadi syahid, menjadi saksi bahwa riwayat ini juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ummil mukminin Aisyah, diriwayatkan pula dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa ummi Salamah dan ummi Salamah radhiyallahu anha, wa anhum ajma'in. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi juga dengan nomor 136, dan akan disebutkan oleh penulis dalam riwayat yang selanjutnya. Kulluhum, semua mereka, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya tadi yang disebutkan riwayatnya oleh beliau, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, yanzilullah, Allah turun kula laila, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit pertama, hina yabqa, ketika tinggal thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, Allah berfirman, man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku aku berikan, wa man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa aku kabulkan, wa may yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang minta ampunan aku berikan kepadanya ampunan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bidzalika kanu yufaddiluna salata akhiril laili ala awwalihi, oleh sebab itulah mereka mengutamakan salat di akhir malam daripada salat di awal. Lah mulai ngantuk nampaknya, nyambut malam ni dah tolak lah. Baik. Oleh sebab itu mereka mengutamakan salat di akhir malam daripada salat di awal malam. Makanya Umar radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan
para sahabat dengan salat tarawih dengan satu imam, beliau katakan lallazi tanamuna anhu khairun minal ladzina taqubun. Sesungguhnya waktu yang kalian tidur itu lebih baik daripada kalian salat sekarang ini. Maksudnya salat di akhir malam lebih afdal daripada salat di akhir malam. Cuman masalahnya kalau gue salat tarawih di akhir malam, siapa nak kan? Itu masalahnya, siapa nak kan? Tiba. Akhirnya karena kemaslahatan kebersamaan supaya semua menikmati, maka disolatlah mereka di awal malam, dan itu juga sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau solat di awal, solat di tengah, dan solat juga di akhir. Bahkan beliau solat dari awal sampai akhir ada juga. Jadi semuanya sunnah, semuanya sunnah. Cuma lebih afdal, ya afdal di akhir malam. Nampaknya nyampe malam pun lah malam hari ini contoh. Jadi kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung di bulan depan dengan izin Allah Taala. Atau kalau ada pekan kelima bulan ini, tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.